Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan sharing kembali tentang topik ya, tentang MSDM ya, kompensasi manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan ya. Semoga bermanfaat nantinya. Kita bahas ya, kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia SDM di bidang kesehatan ini sangatlah penting ya, karena berkaitan dengan kesejahteraan ya, motivasi para tenaga medis yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentunya. Nah, berikut ini beberapa poin penting terkait kompensasi dalam manajemen SDM di bidang kesehatan ini. Yang pertama ya, jadi gaji dan tunjangan. Gaji yang kompetitif ya dan tunjangan yang memadai menjadi faktor yang sangat penting dan menarik dalam mempertahankan tenaga medis yang berkualitas tentunya nih ya. Nah, ini mencakup misalnya ada tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan keluarga dan lain-lainnya nanti ya, yang bisa memotivasi mereka ya. Kemudian tidak salah kalau kita ada bonus dan insentif ya. Sistem bonus dan insentif dapat digunakan untuk mendorong kinerja yang baik dan pencapaian target tertentu, seperti target pelayanan pasien ataupun kinerja rumah sakit itu sendiri. Karena sekarang ya, di beberapa tempat di rumah sakit yang manajemennya bagus sudah siapkan bonus dan insentif ya, untuk apa ya, untuk mendukung pelayanan yang terbaik tentunya ya. Yang ketiga ya, jaminan kesehatan. Penyediaan jaminan kesehatan yang baik bagi para tenaga medis dan keluarganya merupakan bagian penting dari paket kompensasi, karena kesehatan mereka sendiri itu juga perlu dijaga ya, jangan sampai malah yang tenaganya sakit ya. Tentunya harus ada jaminan yang kesehatan bagi mereka, karena mereka sudah bekerja keras ya, menjaga kesehatan pasien ya, merawat dan seterusnya ya. Yang keempat itu fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang memadai seperti sarana medis, kemudian teknologi yang mutakhir, dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman juga menjadi pertimbangan penting dalam kompensasi ya. Ya, jadi itu beberapa hal. Nah, yang kelima tentunya pengembangan karir ya. Nah, program pengembangan karir dan peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru juga merupakan bagian dari kompensasi yang penting bagi tenaga medis ya. Selanjutnya yang keenam untuk kompensasi ini adalah keseimbangan kerja dan hidup. Ini penting ya. Jadi memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja dan kapan waktu libur yang memadai juga ya, merupakan bentuk kompensasi yang penting, mengingat karakteristik pekerjaan di bidang kesehatan yang seringkali menuntut waktu dan tenaga yang ekstra ya, tidak mengenal waktu kadang-kadang. Nah, ini perlu ada keseimbangan kerja dan hidupnya biar mereka berbahagia juga. Nah, yang ketujuh adalah pengakuan dan apresiasi. Jadi memberikan pengakuan dan apresiasi atas kontribusi dan pencapaian para tenaga medis itu juga penting dalam membangun motivasi dan loyalitas. Nah, yang kedelapan itu tentunya kita lakukan evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang jelas dan adil juga diperlukan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kontribusi dan kinerja tenaga medis. Nah, yang kesembilan adalah kesejahteraan mental. Nah, dukungan kesehatan mental seperti konseling atau program
kesejahteraan mental juga penting ya untuk mengatasi stres dan tekanan yang mungkin dialami oleh para tenaga medis itu tentunya ya, terutama yang terlihat sekali pada saat pandemi kemarin. Nah, ini yang harus disiapkan semuanya ya sebagai kompensasi. Nah, keseluruhan kompensasi dalam manajemen SDM di bidang kesehatan ini harus dirancang secara cermat tentunya ya, untuk memastikan bahwa para tenaga medis merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Oke. Sekarang bagaimana karakteristik kompensasi ini ya, tentunya di manajemen sumber daya manusia bidang kesehatan ini ya. Nah, gaya manusia ya, jadi karakteristik ya secara keseluruhan mencakup beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah tingkat keterampilan dan kualifikasi ya. Jadi kompensasi sering kali dipengaruhi oleh tingkat keterampilan, pendidikan ya, dan kualifikasi yang diperlukan untuk posisi tertentu ya dalam bidang kesehatan. Jadi misalnya ya, dokter spesialis ya, dokter spesialis ini mungkin dia menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada perawat ataupun petugas medis lainnya. Jadi itu karakteristiknya ya, sesuai dengan profesionalnya, sesuai dengan tingkat pendidikannya, apakah dia spesialis atau seperti apa, apakah dokter umum. Nah, ini adalah sesuai dengan keterampilan, tingkat keterampilan dan kualifikasi seorang tenaga medis tersebut. Yang kedua, struktur gaji yang rumit ya. Struktur gaji dalam bidang kesehatan seringkali kompleks ya, karena adanya berbagai komponen seperti gaji dasar, tunjangan khusus, insentif kinerja, dan bonus berdasarkan pencapaian tertentu. Yang ketiga, itu perbedaan antara sektor publik dan swasta. Kompensasi manajemen sumber daya manusia dalam kesehatan dapat bervariasi antara sektor publik dan sektor swasta. Nah, secara umum kompensasi di sektor swasta cenderung lebih kompetitif ya, mereka bersaing daripada di sektor publik, meskipun ada perbedaan dalam jenis dan tingkat manfaat yang ditawarkan. Yang keempat ya, tunjangan kesehatan yang substansial. Karena karakteristik pekerjaan yang beresiko dan menuntut dalam bidang kesehatan ya, tunjangan kesejahteraan atau tunjangan kesehatan seperti asuransi kesehatan, perlindungan medis, dan jaminan kecelakaan seringkali menjadi bagian penting dari paket kompensasi tersebut ya. Ya, yang kelima itu adalah fleksibilitas dan keseimbangan kerja serta hidup. Nah, keseimbangan kerja dan hidup ini menjadi penting dalam kompensasi MSDM dibanding kesehatan. Fasilitas seperti cuti yang fleksibel misalnya, jadwal kerja yang dapat disesuaikan, dan dukungan untuk waktu istirahat yang memadai dapat membantu menjaga kesejahteraan mental mereka dan fisik para tenaga medis. Nah, yang keenam karakteristiknya adalah penekanan pada pengembangan karir. Ya, kompensasi dalam MSDM kesehatan seringkali mencakup peluang untuk pengembangan karir yang terus-menerus ya, seperti pendidikan lanjutan ya, pelatihan keterampilan, dan kesempatan untuk naik jabatan kalau memang waktunya sudah. Nah, itu beberapa hal. Kemudian yang ketujuh ya, karakteristiknya adalah rekognisi atau kontribusi. Jadi pengakuan atas kontribusi dan pencapaian tenaga medis seringkali merupakan bagian penting dari kompensasi MSDM di bidang kesehatan. Ini dapat berupa penghargaan, misalnya penghargaan kinerja atau bentuk pengakuan lainnya atas prestasi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi karakteristik
kompensasi MSDM di bidang kesehatan dapat bervariasi. Tergantung pada apa? Tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, jenis organisasi kesehatan, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Namun demikian, aspek-aspek yang disebutkan di atas umumnya menjadi pertimbangan utama dalam merancang paket kompensasi yang efektif dalam industri kesehatan, ya. Oke, kita beranjak pada tujuan kompensasi MSDM, ya. Jadi tujuannya apa? Ya. Tujuan diantaranya adalah yang pertama tentunya untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis yang berkualitas, ya. Salah satu tujuan utama kompensasi SPM-SDM ini ya di bidang kesehatan adalah untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis yang berkualitas tadi dengan menawarkan kompensasi kompetitif, termasuk gaji yang sesuai misalnya, tunjangan yang menarik, dan insentif yang memotivasi. Organisasi kesehatan dapat menarik individu yang terampil ya dan berpengalaman, serta mempertahankan mereka dalam jangka waktu yang lama. Jadi mereka betah ya di tempat atau lembaga kita. Itu tentunya harus disiapkan atau dijaga. Itu menjadikan motivasi penting ya. Yang kedua, mendorong kinerja yang unggul. Jadi paket kompensasi yang baik dalam membantu mendorong kinerja yang unggul dari para tenaga medis melalui penggunaan bonus berbasis kinerja, insentif untuk pencapaian target, dan sistem evaluasi kinerja yang adil, ya. Kemudian organisasi kesehatan dapat memotivasi para tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada pasien. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi turnover karyawan. Jadi turnover karyawan yang tinggi ini dapat menjadi masalah yang sangat amat serius ya dalam industri kesehatan, karena dapat mengganggu kontinuitas, keberlanjutan, keberlangsungan perawatan pasien, dan meningkatkan biaya rekrutmen kembali nanti kalau kita ini, ataupun nanti perlu perhatian lagi, ngulang lagi dari awal. Ini yang amat menjadi masalah ya. Dengan menyediakan paket kompensasi yang menarik dan komprehensif, organisasi kesehatan dapat mengurangi tingkat turnover karyawan dan mempertahankan kestabilan tim medis. Nah, itu beberapa hal. Nah, yang keempat tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tujuan lain dari kompensasi MSDM di bidang kesehatan adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini termasuk memberikan tunjangan kesehatan yang baik ya, perlindungan medis yang memadai, dan dukungan untuk kesehatan mental dan fisik karyawan. Dengan memastikan kesejahteraan karyawan, organisasi ini ya, organisasi kesehatan ini dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja, ada produktivitasnya nanti meningkat juga, dan retensi karyawan ya. Jadi ini beberapa hal ya yang bisa dilakukan ya sebagai tujuan nantinya. Yang kelima, membangun motivasi dan komitmen. Jadi paket kompensasi yang memadai dan adil dapat membantu membangun motivasi dan komitmen para tenaga medis terhadap organisasi kesehatan tempat mereka bekerja. Dengan merasa dihargai tentunya dan dihormati melalui kompensasi yang layak, para karyawan cenderung ya lebih termotivasi, dia berusaha untuk bekerja sebaik mungkin untuk berkontribusi secara maksimal dan berkomitmen jangka panjang terhadap tujuan dan nilai organisasi. Nah, yang keenam adalah memenuhi persyaratan regulasi. Jadi kompensasi MSDM di bidang kesehatan juga harus mematuhi persyaratan regulasi yang berlaku secara umum ya, baik dalam hal pembayaran gaji minimum misalnya ya, kemudian jam kerja atau tunjangan kesehatan. Nah, tujuan ini memastikan bahwa organisasi kesehatan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga hubungan yang baik dengan lembaga pemerintah dan regulator lainnya. Nah,
Dengan memperhatikan tujuan ini, organisasi kesehatan dapat merancang dan melaksanakan paket kompensasi MSDM yang efektif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan operasional dan pelayanan kesehatan yang berkualitas tentunya ya. Nah, sekarang hubungan ya kompensasi dan kehadiran kerja MSDM bidang kesehatan ini ya. Nah, kita tahu bahwa kehadiran kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam industri kesehatan karena dapat mempengaruhi ketersediaan layanan kesehatan yang konsisten dan berkualitas bagi pasien. Nah, kompensasi yang sesuai dan strategis ya, manajemen hadir adalah kunci ya untuk memastikan kehadiran kerja yang baik ya dari tenaga medis di bidang kesehatan. Berikut ini adalah beberapa cara di mana kompensasi dapat berdampak pada kehadiran kerja dalam manajemen sumber daya manusia MSDM di bidang kesehatan. Yang pertama itu adalah sistem penggantian yang adil. Jadi menyediakan penggantian yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan adalah langkah yang pertama dalam memastikan kehadiran kerja yang konsisten. Jadi para tenaga medis perlu merasa bahwa mereka dihargai dan diperlakukan secara adil melalui gaji dan tunjangan yang mencerminkan nilai dan kontribusi mereka. Jadi yang kedua, ini adalah insentif untuk kehadiran yang baik. Jadi organisasi kesehatan dapat mempertimbangkan memberikan insentif tambahan kepada tenaga medis yang memiliki catatan kehadiran yang baik. Misalnya ya, bonus ataupun hadiah khusus dapat diberikan kepada mereka yang jarang absen ataupun tidak pernah terlambat ya. Misalnya ya, ini yang terlihat ya, kita kasih ya reward dan punishment-nya. Jadi kita kasih reward yang tidak pernah terlambat. Nah, yang ketiga, sistem penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada tenaga medis yang konsisten hadir dapat menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk mempertahankan kehadiran kerja yang baik. Ini bisa berupa penghargaan karyawan bulanan misalnya atau ya tahunan untuk kehadiran yang sempurna atau pengakuan publik atas kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran operasi. Jadi berikutnya untuk kompensasi dan kehadiran kerja. Jadi ada fleksibilitas yang keempat ya dalam kompensasi. Menawarkan fleksibilitas dalam kompensasi seperti waktu cuti yang lebih besar atau pengaturan kerja yang lebih fleksibel dapat membantu memperkuat kehadiran kerja. Ini memungkinkan tenaga medis untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, yang pada gilirannya tentu dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan mereka. Jadi yang kelima, pendekatan proaktif terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Jadi mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan yang secara keseluruhan juga dapat berdampak positif pada kehadiran kerja. Nah, ini termasuk penyediaan akses ke program kesehatan dan kebugaran, dukungan untuk manajemen stres misalnya ya, dan layanan kesehatan mental yang komprehensif. Yang keenam adalah manajemen konflik dan stres. Kompensasi yang memadai tentunya ya dapat membantu mengurangi konflik dan stres di tempat kerja yang seringkali merupakan faktor penyebab absensi dan ketidakhadiran. Dengan memberikan sumber daya dan dukungan yang cukup, organisasi kesehatan dapat membantu para tenaga medis mengatasi tantangan yang mereka hadapi di tempat kerja. Jadi ya,
dengan memperhatikan hubungan yang erat ya antara kompensasi dan kehadiran kerja ini, organisasi kesehatan perlu merancang strategi kompensasi yang holistik dan berkelanjutan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa para tenaga medis tetap hadir dan berkontribusi secara optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Kemudian yang berikutnya ya kompensasi dan rotasi. Ya, rotasi dalam manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan merujuk pada perpindahan tenaga medis dari satu posisi atau unit kerja ke posisi atau unit kerja yang lain dalam organisasi, bahkan ke organisasi yang lain. Jadi kompensasi memainkan peranan penting dalam mengelola rotasi MSDM ya di bidang kesehatan ini. Berikut ini adalah beberapa cara di mana kompensasi dapat berdampak pada rotasi MSDM di bidang kesehatan. Yang pertama, kompensasi yang kompetitif ya, untuk meminimalkan rotasi. Jadi menawarkan paket kompensasi yang kompetitif dapat membantu mengurangi tingkat rotasi karyawan di bidang kesehatan. Nah, karyawan akan cenderung tetap bertahan jika mereka merasa bahwa kompensasi yang mereka terima sebanding dengan nilai dan kontribusi mereka, dan bahwa mereka memiliki peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan karir mereka. Yang kedua, ya, insentif untuk menahan karyawan berkualitas. Jadi organisasi kesehatan dapat memberikan insentif ya tambahan kepada karyawan yang bertahan dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa berupa bonus loyalitas atau tunjangan khusus bagi karyawan yang memilih untuk tetap setia pada organisasi. Yang ketiga adalah program pengembangan karir. Jadi menawarkan program pengembangan karir yang kuat dapat membantu mempertahankan karyawan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kualifikasi mereka. Jadi karyawan yang merasa ada peluang untuk pertumbuhan karir biasanya lebih cenderung bertahan dalam organisasi ya. Jadi itu. Nah, yang berikutnya ya, kompensasi dan rotasi ini ya. Yang keempat itu adalah tunjangan dan fasilitas tambahan. Jadi memberikan tunjangan dan fasilitas tambahan seperti tunjangan pendidikan atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pertukaran kerja dapat menjadi insentif tambahan bagi karyawan untuk tetap berada di organisasi. Ini dapat meningkatkan nilai keseluruhan dari paket kompensasi yang ditawarkan. Kemudian yang kelima, pendekatan fleksibel terhadap kompensasi. Jadi menyediakan fleksibilitas dalam paket kompensasi seperti fleksibilitas waktu kerja ya, atau kesempatan untuk bekerja dari jarak jauh dapat membantu menahan ya karyawan yang mungkin mempertimbangkan rotasi karyawan karena masalah keseimbangan kerja hidup kerja dan hidup ini. Nah, yang keenam adalah manajemen kinerja yang efektif. Menetapkan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan adil dapat membantu mengidentifikasi dan memperkenalkan strategi pengembangan yang tepat, dan karyawan yang berpotensi bisa meninggalkan organisasi. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan profesional mereka, organisasi kesehatan dapat meminimalkan rotasi dan yang tidak diinginkan tentunya ya. Dengan hal ini ya bisa disimpulkan bahwa dengan memperhatikan peran kompensasi dalam mengelola rotasi MSDM di bidang kesehatan ini, organisasi kesehatan dapat merancang strategi kompensasi yang bertujuan untuk apa? Untuk mempertahankan karyawan yang berbakat dan berpengalaman, sehingga dapat meningkatkan stabilitas operasional dan pelayanan yang diberikan kepada pasien ya.
Demikian yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.